Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalkan kami dari kelas E01 ingin menjelaskan tentang materi fase-fase kompilasi. kami belum mengatakan dari tiga orang, yaitu pertama, Kenalkan, nama saya Ifdal Putri. Saya Muhammad Haji Salamin. dan saya Muhammad Fajar. Ini adalah bagian dari fase-fase kompilasi. Pengertian: teknik kompilasi merupakan teknik dalam melakukan pembacaan suatu program yang ditulis dalam bahasa sumber, kemudian diterjemahkan ke dalam suatu bahasa lain yang disebut bahasa sasaran. Dalam melakukan proses penerjemahan tersebut, sudah barang tentu kompilator akan melaporkan adanya keanehan-keanehan atau kesalahan yang mungkin ditemukannya. Proses penerjemahan yang dilakukan oleh kompilator ini disebut proses kompilasi atau compiling. Proses kompilasi dari suatu kompilator pada dasarnya dapat dibagi ke dalam dua bagian utama, yaitu bagian analisis dan bagian sintesis. Pada tahap analisis, program yang ditulis dalam bahasa sumber dibagi dan dipecah ke dalam beberapa bagian yang kemudian akan dipresentasikan ke dalam suatu bentuk antara atau intermediate presentation dari program sumber. Kemudian pada tahap sintesis, program sasaran dibentuk berdasarkan representasi antara yang dihasilkan pada tahap analisis. Kedua tahap ini pada umumnya tidak dapat secara jelas dipisahkan karena adanya keterkaitan yang sangat erat antar kedua tahap tersebut. Fase analisis. Analisis terbagi menjadi tiga bagian. Yang pertama lexical analyzer, yang kedua syntax analyzer, dan yang ketiga semantic analyzer. Lexical analyzer. Lexical analyzer merupakan tahapan awal yang dilakukan di compiler, biasa disebut juga sebagai scanner. Proses utama yang dilakukan dalam lexical analyzer adalah mengubah suatu baris kalimat input menjadi token, lalu mengelompokkan ke dalam urutan atau hexes, penghilangan white space, konversi konstanta numerik menjadi tipe data yang spesifik atau tertentu. Barisan token tersebut merupakan kumpulan string yang memiliki jenis pola tertentu dengan bentuk token, strip nama, atribut, strip value. Lalu selanjutnya, token tersebut akan dikirimkan ke tahapan selanjutnya, yaitu syntax analysis. Yang kedua, syntax analyzer. Syntax analyzer biasa disebut juga analisis parser karena proses yang dilakukan dalam tahapan ini adalah hasil dari lexical analysis atau token yang akan disusun serta dikelompokkan dalam suatu struktur tertentu yang memiliki definisi secara spesifik. Dari struktur tersebut, program yang dibangun dari struktur tersebut dapat diidentifikasi. Di dalamnya terdapat variabel-variabel yang dibutuhkan seperti statement, expression, dan lain-lain. Tahapan syntax analyzer. Yang pertama, mengurutkan token yang merupakan hasil lexical analysis. Yang kedua, melanjutkan dengan memanggil proses selanjutnya, yaitu semantic analyzer. Yang ketiga, semantic analyzer. Semantic analyzer. Tahapan ini adalah pusat dari tahapan kompilasi karena dari struktur sintaktik dari proses-proses sebelumnya diproses dan struktur objek executable sudah mulai dibentuk. Tahapan ini menjadi jembatan antara analisis dan sintesis dari suatu kompilasi. Hasil akhir dari tahapan ini adalah suatu kode yang executable dalam kompilasi yang sederhana yang kemudian dimanipulasi dengan berbagai optimization dari translator sebelum akhirnya benar-benar executable dihasilkan. Berikut ini adalah contoh proses dari fase analisis. Fase sintesis. Fase analisis terbagi menjadi tiga. Yang pertama, intermediate. Fase sintesis terbagi menjadi tiga. Maksudnya. Yang pertama, intermediate kode generator. Yang kedua, kode optimizer. Dan yang ketiga, kode generator. Intermediate kode generator membangkitkan kode antara atau intermediate kode berdasarkan pohon parsing. Pohon parse selanjutnya diterjemahkan oleh suatu penerjemah yang dinamakan penerjemah berdasarkan syntax directed translator. Hasil penerjemahan ini biasanya merupakan perintah 3 alamat atau tree address code yang merupakan representasi program untuk suatu mesin abstrak.
Perintah 3 alamat bisa berbentuk quadruples, OP, arg1, arg2, dan result. Triples, OP, arg1, dan arg2. Ekspresi dengan satu argumen dinyatakan dengan menetapkan arg2 dengan strip atau dash. Kode optimizer, proses untuk mengoptimasi kode yang telah mengalami proses-proses sebelumnya, akhirnya dibentuk suatu kode executable. Dalam tahapan ini, salah satunya yaitu dilakukan proses pengurangan redundansi dalam kode sehingga lebih efisien dan efektif. Selanjutnya, kode generator. Proses untuk membuat kode yang dikenal oleh bahasa mesin merupakan suatu bahasa assembler. Biasanya, kode ini terdiri dari suatu perintah dengan address dan akumulator yang masing-masing terdiri dari satu komponen. Berikut ini adalah contoh dari diagram fase sintesis. Intermediate kode generator, kode optimizer, selanjutnya kode generator. Dan ini adalah salah satu contoh program sederhana, yaitu menggunakan bahasa Java. Dan ini menggunakan bahasa Python untuk menganalisa leksikal. dan selanjutnya menggunakan bahasa C#. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.